Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tata Cara Perwakafan. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Indah Nurul Fatimah, Malida Salsabila, dan Erika Rizkina. Materi yang pertama yaitu tata cara perwakafan tanah milik. Yang pertama, perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu harus menyerahkan surat-surat, sertifikat, surat keterangan, dan lain-lain kepada PPAIW. Yang ketiga, PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk melepaskan hak atas tanah di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi. Wakif mengikrarkan dengan jelas dan dalam bukti tertulis. Yang keempat, apabila tidak dapat menghadap PPAIW, dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan yang terakhir yaitu PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan wajib. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Selanjutnya, perubahan dan pengalihan harta wakaf, yaitu memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf, sedangkan benda asalnya atau pokok tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006, bahwa perubahan status harta benda wakaf dengan jalan penukaran yaitu dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, perubahan atau penukaran harta benda wakaf tersebut dapat diperbolehkan. Penukaran harta benda wakaf itu hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis oleh Menteri. Dalam hal ini yaitu Kementerian Agama berdasarkan pertimbangan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya yang pertama yaitu nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan bahwa alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut. Kedua, Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dan selanjutnya Bupati atau Wali Kota setempat membuat surat keputusan. Keempat, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampirkan hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri. Yang kelima, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan dan atau kepada lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. Selanjutnya, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika yang pertama, harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Selanjutnya, wakaf uang. Wakaf uang yaitu wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
Selanjutnya, unsur dan cara wakaf dilaksanakan. Yang pertama nazir, yang kedua wakif, yang ketiga harta benda wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima peruntukan harta benda wakaf, dan yang keenam jangka waktu wakaf. Kemudian cara pelaksanaan wakaf. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.